Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, ya, senang banget ya teman-teman. Pagi hari ini kita berkumpul di pembinaan Social Meeting bersama Sepo Santosa. Dan dari tadi kita sudah mendengarkan salawat tentang bagaimana ya rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita akan membahas ya tentang rahasia kekayaan Nabi ya. Dan pastinya ini bakal penting banget dan sangat-sangat pasti kita butuhkan ya. Soalnya ini akan disampaikan oleh Mas Ipo Sanusa. Namun sebelum itu ya saya akan memberikan materi pembuka buat teman-teman sekalian. Pasti yang ini lagi viral ya saat ini ya teman-teman ya. Yaitu tentang iko-ikoyan ya. Nah, ini ramai banget ya. Banyak selebgram ya ataupun public figure yang apa ya memainkan permainan ini ya. Kita sebut permainan ya karena ini kayak ibaratnya bagi dia tapi kayak main-main gitu ya. Dan di sini kita melihat ya banyak orang yang pro dan banyak juga orang yang kontra. Nah, kenapa ya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang kalau kita lihat ya di sini itu memang dalam prinsipnya ketika kita ingin sesuatu ya sebaiknya kita harus berusaha, betul? Ya. Nah, tapi ternyata banyak di sini yang usahanya itu malah disalah artikan ya. Banyak mereka mengartikan dengan meminta-minta kepada selebgramnya, meminta-minta kepada public figure-nya, itu mereka sebut sebagai usaha. Padahal ya usaha itu kita harus jualan, kita harus bekerja, kita harus dagang dan sebagainya. Nah, melihat fenomena seperti ini, saya pun tertarik ya untuk membuatnya. Tapi bukan dengan konsep seperti yang selama ini dilakukan oleh para public figure ataupun selebgram. Nah, kita buat konsepnya itu sedikit berbeda, yaitu kita membiayai orang-orang yang punya dagangan. Jadi mereka punya dagangan, kita beli dagangannya ya. Entah itu mungkin followers ya, atau mungkin orang di sekitar rumah followersnya saya. Ya mungkin mereka adalah pedagang kecil yang terdampak dengan PPKM pada saat ini. Alhamdulillah kita bersyukur ya di bisnis kita tidak terdampak dengan yang namanya PPKM ya. Nah, dan saya sangat-sangat sangat-sangat prihatin juga ya, karena banyak sekali yang nge-DM gitu kan, mereka tuh yang ada untungnya cuma 2.000 perak, 5.000 perak, gitu kan, mungkin nggak perak ya, rupiah ya, kalau perak banyak nanti di sini ya, 5 rupiah, 5.000 rupiah gitu kan, ataupun hanya 2.000 rupiah gitu, dan mereka itu tetap nungguin gitu, kadang-kadang ada pelanggan, kadang-kadang nggak ada pelanggan, dan mereka harus nunggu di situ, ya harus jagain tokonya, akhirnya apa? Orang bisa datang gitu kan. Tapi ketika kita ya di bisnis BP ini kita sudah punya profit sampai 70.000 ya, kita juga sudah gampang bisa jualannya tidak hanya di lapangan, kita bisa main di sosial media, kita bisa main di WhatsApp. Tapi kenapa kok kita belum optimalkan itu teman-teman ya? Kenapa? Padahal kalau dihitung ya, hitung-hitungan kita dari segi profit, kita alhamdulillah jauh lebih banyak teman-teman profitnya. Kita alhamdulillah jauh lebih untung, lebih oke profitnya. Kenapa kita nggak jor-joran seperti mereka ya? Nah, saya menarik sekali nih ya, saya nggak tahu ya kalau di lingkungan rumah teman-teman ya. Tapi ketika saya masih kecil ya, ini banyak sekali yang seperti ini. Ya, apa itu? Sales door to door ya. Sales door to door ini banyak sekali ya datang ke rumah ya waktu saya masih kecil ya. Setiap hari biasanya ada aja gitu kan. Nah, kalaupun dia nggak door to door, minimal dia datang ya, melewati rumah kita dan berteriak yang menjajakan dagangannya. Nah, ini kan merupakan suatu kegigihan dalam mencari nafkah, teman-teman ya, kegigihan dalam berwirausaha. Nah, ternyata ya kita di masa ini yang seharusnya dengan gadget ini kita bisa lebih optimal jualannya malah males-malesan. Hanya sekedar menggunakan broadcast, tidak ada follow up, tidak ada interaksi sebelumnya, hanya mengandalkan posting status, tidak ada nge-grab database yang baru, nge-follow yang baru gitu kan. Tapi kita sudah menyebutnya aku sudah jualan. Padahal kalau dibandingin lelahnya jualan para sales door to door pada masa itu, ya dengan yang teman-teman sekarang ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Ya kita ini kerjaannya nggak ada apa-apanya. Ya mungkin kita bersorak ya, wah kerja itu harus cerdas ya, jangan hanya kerja keras. Oke, ya boleh seperti itu kita berkata. Tapi pertanyaannya, apakah yang teman-teman lakukan sudah dikatakan cerdas atau masih belum? Dan saya masih meragukannya. Apakah yang teman-teman lakukan itu sudah termasuk bekerja cerdas atau belum? Nah, faktanya ya selama ini kita hanya mengandalkan sekedar posting.
ya tidak ada optimasinya. Kita juga tidak pernah beriklan, gitu kan? Kita juga jarang menggunakan hashtag, gitu. Kita juga jarang yang mencari database baru yang tertarget, sehingga akhirnya apa? Jualannya gitu-gitu aja. Jadi jangan heran kalau sampai saat ini jualan kita nggak seberapa, teman-teman. Nah, tapi ya di BP ini ternyata masih banyak sekali yang jualannya juga sudah bagus ya. Masih ada banyak sekali ya yang jualannya sudah bagus. Nah, mereka itu seperti apa? Mereka yang selalu mengupgrade dirinya. Mereka selalu mengupgrade ilmunya. Mereka mengoptimalkan namanya gadget ya. Mereka optimalkan sosial media. Mana nih handphone saya? Wah, nggak ada. Ya. Jadi handphone itu ya dimanfaatkan tidak hanya sekedar untuk hahaha doang, tidak hanya untuk main-main doang, teman-teman ya, tapi digunakan untuk jualan. Dengan adanya gadget kita, itu semuanya berada dalam satu genggaman ya. Saya mau cerita sedikit ya pengalaman orang tua saya ketika berdagang ya pada tahun 90-an. Waktu itu kita punya toko di satu pusat perbelanjaan tradisional ya di Medan namanya Simpang Limun. Nah, dulu papa saya buka toko di situ ya, nyewa toko lebih tepatnya, kemudian dagang ya di sana. Rutinitasnya dari pagi hari itu ya jam setengah 7 pagi sudah mulai ngitung uang tuh ya, yang mana yang diasihkan nanti untuk ditransfer ke bank ataupun di store ke bank, dan diasihkan juga mana yang jadi kas untuk usaha ya. Tapi kalau zaman sekarang kita nggak perlu kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Coba mana handphone abang? Di belakang ada kan? Di belakang Alfi. Ya, semuanya ya sekarang ini semua sudah ada di handphone, teman-teman ya. Ada namanya ya, aplikasi mobile banking ya. Di mobile banking ini, teman-teman, kita bisa kerjakan semuanya ya. Kita nggak perlu capek-capek ngitung-ngitung uang di pagi hari, mengisikan mana uang 10.000, 50.000 ya, 100.000 dan sebagainya. Nah, tapi pada zaman dulu ya karena memang tidak ada teknologinya, mau nggak mau kita kerjakan secara analog. Nah, kemudian jam 7 pagi sudah berangkat itu ke toko ya, dan begitu nyampe di pusat perbelanjaannya itu nggak langsung masuk toko, enggak, nyari parkir dulu ya, baru buka dulu, buka satu persatu baloknya ya, buka satu persatu garasinya gitu kan. Nah, begitu nyampe mesti disapu-sapu dulu sebentar gitu. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Zaman dulu ya kalau kita buka toko offline, mungkin sampai sekarang seperti itu ya. Kalau kita buka toko offline, ya otomatis harus bergerak dari rumah ke toko ya, bersih-bersih dulu, cari parkir dulu dan sebagainya. Jadi sekarang enggak. Kalau kita mau buka toko, cukup kita buka handphone ya. Kita buka WhatsApp-nya kita ya. Kita buka aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi harusnya kita bersyukur nih, teman-teman ya. Nah, sekarang alhamdulillah Mas Ipo sudah hadir ya. Teknologi kita pun juga sudah sangat terbantu ya. Untuk itu teman-teman ya, mari sebelum kita mulai kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dan doakan juga untuk guru-guru kita, ulama-ulama yang telah membersamai kita di BP. Doa dipersilakan. Pada Mas Ipo kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, Muhammad, wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, kasih 2 jempol boleh? Gerakan 2 jempolnya boleh? Iya, boleh. Tayang slide-nya, kita mulai. Ini materinya agak beda ya, mungkin juga sedikit agak panjang, tapi insya Allah sangat-sangat powerful ya, bermanfaat buat kita, buat rezeki kita, termasuk juga perubahan nasib kita. Silakan ditayangkan slide-nya. Jadi sebenarnya kalau kita baca surah pertama ya, ayat pertama turun ya, Iqra gitu ya. Kalau kita tarik pada konteks bisnis ya, Iqra ini artinya apa gitu. Nah, Iqra ini luas sekali kan. Termasuk kita menganalisa pesaing ya, SWOT analisis ya. Ada kekuatan kita, ada kekurangan kita, ada peluang, ada ancaman ya, semua dianalisa. Itu salah satunya. Ya, ke dalam pun juga ini luas lagi. Kita memetakan gitu ya, apa kelebihan kita, kelebihan tim kita, termasuk juga kekurangan tim kita ya, termasuk juga potensi-potensinya ya. Nah, ini dibalik ya, satu kata yang namanya Iqra gitu. Kita dianjurkan untuk pinter, jago gitu, bukan pasif ya, bukan diem ya, mohon maaf juga bukan bodoh gitu. Dianjurkan ya pinter gitu, kompeten ya, ahli di bidangnya. Kita buka lagi yang berikutnya. Dan tidak sama ya, orang yang berilmu, orang yang kompeten dengan orang yang tidak berilmu, dengan orang yang tidak kompeten, nggak sama. Ya. Yang berilmu diangkat derajatnya.
Pengen menang di dunia pakai ilmu, pengen menang di akhirat pakai ilmu, pengen menang di dunia dan di akhirat juga pakai ilmu. Lanjut lagi. Ini ada satu cuplikan sederhana ya teman-teman, bagaimana kita melihat bumi ini ya ternyata dibungkus oleh atmosfer. Ya, ini langit lah ya bagi bumi kita gitu. Dan ternyata atmosfer itu berlapis-lapis dan setiap lapis itu ada fungsinya, ya ada urusannya. Troposfer, stratosfer, ozonosfer dan seterusnya. Ya. Nah kalau kita nggak ngerti ini ya repot, ya kan? Maksud saya kita ini adalah umat Islam secara keseluruhan, gitu ya. Nah jadi kita mau ngambil oksigen itu dari mana? Ya, yang mencegah meteor itu dari mana? Ya kan? Yang mencegah meteor itu dari mana? Kenapa kita aman-aman saja? Padahal meteor sebentar ada yang jatuh. Ya benda langit itu ada yang jatuh ke bumi ini. Karena bumi juga punya daya tarik, gravitasi kan. Nah jadi terhimpun tuh. Ya, tapi alhamdulillah kita aman-aman aja semua. Karena apa? Ada lapisannya, ada fungsinya. Ya terus juga menjaga bagaimana oksigen itu jangan lepas keluar, ya kan? Nah, terus juga kalau kita dalam dalam ilmu kesehatan, kita mau ambil oksigen ini ya buat keperluan medis, buat keperluan industri, ambil oksigen dari sebelah mana? Nah, jadi setiap lapis langit itu ada fungsinya, ada urusannya. Dan menariknya ini adalah 7 lapis langit. Ya, boleh next. Ya, 7 lapis ya, yang untuk ini ya, yang atmosfer membungkus bumi aja. Ini kita nggak ngomong ke atas nih. Ya, yang membungkus bumi aja, karena itulah namanya atmosfer gitu ya. Dan ini ada ayatnya, 7 lapis ini. Kita lihat. Nah, ya. Jadi ada beberapa ayat ya yang mencerminkan ini, lalu dijadikannya 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit ini maknanya luas. Mungkin atmosfer yang membungkus bumi ini, mungkin juga yang lapisan berikutnya, gitu. Dan langit itu atap terpelihara. Ya memang memelihara kita gitu kan, sehingga ya benda-benda langit yang harusnya menimpa kita itu udah habis semua. Ya di lapisan luar itu aja udah habis dia, udah hancur dia. Ya sehingga tidak jatuh ke bumi, ada kata jatuh ke bumi yang kecil-kecil aja. Ya tinggal sisa-sisanya saja. Ya. Jadi atap yang terpelihara. Dan setiap fungsi, setiap lapisan itu ada fungsinya, ada urusannya. Ya, ini tercermin di ayat yang lain, dia memahyukan pada setiap langit urusannya. Ya. Oke, kita buka lagi yang berikutnya. Ini salah satu fakta sains ya, teman-teman. Ada lagi kita belajar ya dalam ilmu ini ya, bagaimana bumi ya, dan semesta ini terbentuk ya. Muncullah satu teori namanya Big Bang, di mana 13,7 miliar tahun yang lalu ya alam semesta ini berasal dari satu titik aja, satu titik tunggal yang padu gitu. Kemudian meledak, itulah namanya Big Bang. Sampai saat ini teori yang paling kuat tentang penciptaan alam semesta adalah teori Big Bang. Macam-macam teori tapi Big Bang yang paling kuat ya dan sulit dibantah dari aspek apapun. Nah, bumi mulai terbentuk itu sekitar 4,6 miliar tahun yang silam. Ya. Dan kehidupan mulai ada di bumi itu 2, miliar tahun yang silam. Dan menariknya lagi, kehidupan itu bermula dari laut, dari air. Gitu. Nah ini, ya macam-macam peristiwa seperti ini, itu dicuplik sama Al-Quran, dipotret sama Al-Quran. Ini kita cek ayatnya. Apakah orang-orang yang tertutup hatinya itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulunya, ya keduanya itu adalah sesuatu yang padu. Ya, bersatu dia itu. Langit, bumi itu satu dulu itu. Ya. Kemudian kami pisahkan keduanya. Nah, Allah kalau bicara kekuasaan itu sering pakai kata kami. Ya. Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami mulakan, kami jadikan semua kehidupan. Ya. Jadi kehidupan pertama memang dari laut, ya. Kemudian masuk ke daratan, ya. Dan kita juga tahu bahwa kehidupan itu ya ada air, ada kehidupan. Makanya kalau misalnya ahli-ahli ya, misalnya mengirimkan kamera ya ke planet-planet sekitar kita, misalnya Mars gitu ya, simple aja yang dicari pertama adalah apa? Air. Kalau ada air, ada kehidupan, ada potensinya gitu. Tapi kalau air udah nggak ada, berarti nggak ada kehidupan di sana. Ya. Nah, jadi peristiwa seunik ini, sehebat ini, sedahsyat ini, itu ternyata juga dipotret di Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti ini, ya repot. Ya. Kita sekali lagi di sini maksudnya adalah muslim secara umum ya. Kalau kita sebagai entrepreneur mungkin nggak terlalu ngerti ini ya masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang dia orang berkaitan dengan bidang ini, gitu ya, ya harus tahu. Gitu. Kita buka lagi berikutnya. Nah, jadi satu sifat ya yang
tidak dianjurkan ya dalam Islam apa itu namanya jumud, ya jumud gitu. Dan saya melihat ini banyak di kalangan Muslim, ya banyak di kalangan Muslim, bahkan di kalangan ustadz-ustadz kita. Saya kaget itu, sampai saya dengar sendiri kan, sebelum pandemi saya ikut kajiannya itu, cara pikir jumud ini ada juga gitu. Oke, balik lagi layar ke saya. Ya. Mereka bisa bilang gitu kan, contoh, buat apa belajar tentang dinosaurus? Buka aja Al-Quran. Al-Quran itu ada nggak dinosaurus dibahas? Nggak ada. Berarti nggak penting tuh dinosaurus. Nggak usah dipelajari. Ya, dinosaurus dan teman-temannya itu. Planet Saturnus, planet ini, planet itu, ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Berarti itu nggak penting dipelajari. Ngomong kayak gitu coba. Dan yang terakhir ini contoh, misalnya bagaimana Jeff Bezos, ya, yang punya Amazon, ya, Amazon.com, terus juga Richard Branson berangkat keluar angkasa, ya, keluar dari orbit ini, gitu. Ya, ya kita udah ada melihat itu secara sains, tapi ini adalah perusahaan ya yang sifatnya komersil, yang nanti akan mengadakan perjalanan wisata keluar. Mereka coba sendiri dan ownernya yang terjun pertama coba. Nah kita bisa ngomong, ngapain buang-buang uang seperti itu? Ya risetnya triliun, berangkatnya triliun, buat apa coba? Ini jumud teman-teman. Ya, kesempitan berpikir. Memang di Al-Quran tidak ada kalimat dinosaurus. Ya, tapi ayat Allah itu di mana? Di Al-Quran ada, di luar Al-Quran juga ada. Bumi Allah ini itu ayat. Alam semesta ini ayat semuanya. Harus kita pelajari. Yang Al-Quran kita pelajari, yang luar juga kita pelajari. Akhirnya karena kita nggak belajar, kita nggak tahu. Ini dinosaurus misalnya. Dia punah. Akhirnya apa? Sekian juta tahun jadi fosil. Kita nggak ngerti. Sama orang Barat dipotret pakai satelit. Oh ternyata ada di sini, di sini, di sini. Akhirnya apa itu teman-teman? Jadi minyak. Mereka ambil tuh minyak. Kita karena nggak ngerti, kita jual murah aja. Ya kan? Kita biarin dia ngambil 99%. Karena kita nggak ngerti. Atas dasar apa? Nggak penting belajar dinosaurus. Nggak penting belajar satelit. Gitu. Nah, ilmu Al-Quran dipelajari, ilmu lain juga dipelajari. Kalau nggak kita dijajah sama yang lain. Gitu. Nah, jangan jumut cara pikirnya. Ya. Nah, memang kalau kita ngomong prioritas, tentu Al-Quran prioritas. Ilmu Al-Quran yang kita utamakan. Gitu. Tapi bukan berarti kita ngabaikan ilmu yang lain. Ya kan? Termasuk juga yang tadi itu, misalnya bagaimana yang ke ruang angkasa dan seterusnya. Orang, teman-teman ya, saya melihat tahun 80-an saja, orang sudah rebutan kafling di ruang angkasa ini. Ya. Ternyata apa? Itu terjadi. Ya. Rebutan itu makin terjadi. Kenapa? Orang mau naruh satelit-satelitnya. Satelit ini untuk apa? Untuk komunikasi bisa, untuk mematai-matai juga bisa. Kita nggak bisa kabur kalau dari potret pakai satelit itu, coba. Mereka berlomba-lomba tuh di sana itu. Makin sini makin berlomba-lomba coba. Itu terjadi, teman-teman. Nah, kita nggak ngerti, nggak penting itu semua gitu. Ya kita ditindas sama yang lain kan. Mereka tahu lebih banyak, mereka ngerti lebih banyak coba. Nah, ini potret-potret ya, jumud ya yang ada di kalangan kita, terutama muslim. Ya, dan itu penyakit saya bilang. Saya waktu dengar kajian yang ngomong kayak gitu, saya bilang sama istri, lain kali jangan kita ikut kajiannya, kita cari yang lain aja sebelum. Ya, nggak ada Islam menganjurkan kita untuk bodoh gitu, jumud itu nggak ada saya bilang. Kita dianjurin banyak tahu, banyak paham, kuasai bidang A, bidang B, semua kuasai. Kalau perlu olimpiade kita juga yang menang. Ya, semua kita yang menang. Nggak ada harusnya tuh, yang ini kita biarin aja kalah, kita menang sini. Nggak ada, menang semuanya. Selagi itu kebaikan, menang semuanya. Ya, coba bayangkan teman-teman, andai kata ya kita nggak masalah dengan yang lain ya, tapi semua agama, semua umat pasti berlomba-lomba pengen mereka yang maju. Andai kata kemarin yang menang olimpiade hampir semuanya dari kalangan muslim, itu menjadi syiar yang luar biasa. Ada riset yang sangat kuat ya, bagaimana kebencian orang Eropa itu berkurang terhadap Islam gara-gara apa? Gara-gara dua orang. Apakah dua orang ini ulama? Bukan. Siapa ini? Zinedine Zidane ya, dan Muhammad Salah. Kalau Muhammad Salah ini risetnya ada. Ya, jadi kebencian terhadap Islam itu turun 18% gara-gara ada Muhammad Salah. Dia bukan kiai, bukan ustadz, motivator pun kagak, cuma main bola deh. Dia tendang-tendang aja tuh bola, karena tendangannya bagus, mainnya bagus, orang senang sama dia. Orang pengen tahu tentang sujudnya, orang pengen tahu bagaimana sikap dia terhadap azan, dan seterusnya. Coba. Itulah syiar. Akhirnya apa? Orang pelan-pelan coba. Yang awalnya benci, akhirnya kurang kebenciannya. Nah ini langkah awal kan gitu. Kalau kita berprestasi. Kalau kita mainnya jelek, siapa yang mau lihat kita? Orang malas lihat kita coba. Ya, jadi sukses itu syiar, bikin orang tuh ngelihat ke kita. Ya, lah ini nggak ngerti satelit, nggak ngerti dinosaurus, nggak ngerti semua, nggak ngerti. Ya dijajah kita sama mereka. Ya, nah ini jumud. Apa maksud saya mau bahas ini?
Dalam konteks ekonomi terjadi nggak ini? Terjadi juga jumutnya. Harta itu dunia aja semuanya itu. Itu dagang itu melalaikan ya semua itu. Dia yang bodoh, nggak ngerti soalnya. Bagaimana alokasi waktu antara ibadah dan dagang. Dia bilang dagang yang melalaikan. Akhirnya apa? Nggak mau dagang. Akhirnya orang lain yang dagang. Begitu orang lain dagang, dia yang kaya. Orang lain yang kaya gitu. Lah akhirnya kita jajah sama dia gitu. Ya, it happens teman-teman. Ya, itu terjadi gitu. Ya, makanya Allah cuma kasih apa? Peringatan. Ya, peringatan hati-hati kalau dagang. Dagang ini bisa potensinya bisa riba, ya, bisa ketidakjelasan, bisa menjalin orang lain, ya, ada ketidakhalalan di sana. Itu peringatan, bukan dilarang. Jadi anehnya Islam itu, pasar itu dibilang, wah dikecam, itu tempatnya setan. Ya, dikasih tahu seperti itu. Tapi justru apa? Kita disuruh menguasai pasar. Sampai seperti itu coba. Harta itu seperti apa? Itu kayak satu sayap nyamuk aja gitu. Dia entengin seperti itu coba. Tapi justru kita disuruh menguasai harta. Ya. Nah, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Nah, kita cara pikirnya jangan cuma seperti itu, teman-teman. Ya, itu adalah doktrin dari orang-orang tertentu agar kita tidak menguasai harta, agar kita tidak menguasai ilmu. Diembel-embeli seolah-olah harta, ya, ilmu-ilmu yang kayak tadi itu, ya, satelit, Saturnus dan semuanya itu seolah itu ilmu yang sifatnya duniawi saja. Ya. Padahal ya itu ilmu dunia juga bekal kita ke akhirat juga gitu. Ya kan, apalagi yang kita menjadi penemunya. Contoh bagaimana misalnya seorang muslim, ya, dua orang muslim menemukan vaksin sekarang terkuat di dunia. Terkuat di dunia. Apa itu? BioNTech. Ya, kemudian kerjasama dengan Pfizer BioNTech. Ya, itu muslim, Turki muslim yang menemukan. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena sains kan gitu. Kita menguasai sains, itu kan membanggakan menurut saya. Entah teman-teman pakai vaksin atau nggak pakai vaksin, tapi penemuan itu membanggakan. Kita harus akui sekarang vaksin terkuat di dunia adalah BioNTech. Ditemukan oleh dua orang muslim Turki. Ya, itu keren, ya kan? Dan itu menjadi syiar yang luar biasa, coba. Ya, oke, kita buka slide yang tadi. Jadi ya, potret jumut ini ada di mana-mana, teman-teman. Ya, secara luas ada, ya, yang secara luas ada, ya, dalam bisnis juga ada, gitu. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nih ya, akibat jumut tadi, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ya, saya kalau lihat ini gemesnya luar biasa. Ya, coba tolong dibaca sebentar nih, Ben. Dalam kurun 1000 tahun terakhir, di banyak bidang politik, budaya, sains, dan terutama ekonomi, kaum muslim jauh tertinggal dibanding yang lain. Hampir semua negara mayoritas muslim yang mencicipi kemajuan disebabkan oleh sumber daya alamnya, seperti minyak dan gas, bukan karena sumber daya manusianya. Dari 56 negara, mayoritas muslim masing-masing memiliki rata-rata 10 universitas, yang berarti totalnya kurang dari 600 universitas. Untuk 1,4 miliar penduduknya, bandingkan dengan India yang punya 8.407 universitas dan Amerika Serikat punya 5.758 universitas. Dari 1,8 miliar kaum muslimin, hanya melahirkan 8 peraih hadiah Nobel, 2 diantaranya di bidang fisika. Sedangkan bangsa Yahudi yang jumlahnya hanya 14 juta jiwa, ternyata mampu melahirkan 167 peraih hadiah Nobel. Untuk mereka yang layak disebut ilmuwan pun, kaum muslim hanya memiliki sekitar 300.000 orang. Artinya, kaum muslim hanya memiliki 230 ilmuwan per 1 juta warganya. Sedangkan Amerika memiliki 1,1 juta ilmuwan, artinya 4.099 per 1 juta warganya. Dan Jepang ya memiliki 70.000. Artinya ada 5.095 per 1 juta penduduk. Untuk lingkup yang lebih sempit, yakni di tanah air, keadaannya tidak jauh berbeda. Sampai tahun 2020, kaum muslim Indonesia termasuk kelompok yang marginal, terutama di bidang ekonomi dan sains. Oke, kita buka slide berikutnya. Ya, jadi teman-teman harus kita akui, ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Wendy tadi itu ya, potret-potret ketertinggalan kita. Harus kita akui, kita memang tertinggal. Kita tidak anti sama yang lain, ya, kita tidak rasis sama yang lain, ya, tapi kita harus paham kita tertinggal. Kita artinya apa? Memang harus ngebut,
mengejar ketertinggalan. Kalau udah tahu dirinya tertinggal, nggak ngebut, terus mau ngapain coba itu? Makin tertinggal dirinya ntar. Nah, bidang kita apa? Bidang kita ekonomi. Kalau sains ya nanti kita serahkan pada yang lain gitu ya. Tapi ekonomi ini adalah bidangnya kita teman-teman. Pastikan kita kuat di sini. Pastikan kita menang di sini. Ya. Dan insya Allah kita juga akan menaungi yang lain. Gitu. Oke, buka slide berikutnya. Nih, ya harta Nabi seperti apa? Ya, ini dari buku Harta Nabi ya yang ditulis oleh seorang doktor ya Arab namanya Abdul Fattah As-Samman. Ya. Berdasarkan data-data yang beliau himpun, ternyata ya, balik yang tadi neraca dagang yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita ya, itu teman-teman lihat sendiri gramnya berapa? Ya, 1,2 juta gram emas dari usahanya, dari bisnisnya. Itu Rasulullah Nabi kita. Ya. Jadi jangan diceritain Nabi itu kismin terus ceritanya. Ya, mentang-mentang kita miskin, kita bawa-bawa Nabi seperti itu. Pernahkah Nabi miskin? Ya pernah, ketika jadi penggembala, ketika diboykot. Udah itu aja ceritanya. Ya. Mana mungkin orang 25 tahun dagang tetap miskin, ya nggak mungkin lah. Ya. Nah, 1,2 juta gram emas ya atas usahanya, terus belum lagi yang dari perputaran investasinya dan sedekahnya. Ini neraca dagangnya Rasulullah ini. Ya, jadi imbang-imbangan angkanya. Kemudian tanah ya, dengan kata lain properti, 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual sekian. Ya, dan kemudian diwakafkan. Ya, jadi ini dari macam-macam hadis, dari macam-macam peristiwa dikumpulkan oleh Dr. Abdul Fattah. Ya, ditulis dalam bukunya Harta Nabi. Saya lagi baca bukunya. Itu baru buka berapa halaman, waduh, saya garis ya, karena banyak yang penting soalnya. Ya. Dan kalau kita melihat ya, Rasulullah juga bagaimana dulunya susah gitu ya, jadi penggembala gitu ya, dia mendapatimu dalam keadaan berkekurangan, lalu dia menjadikanmu cukup ya atau kaya. Ini surah Ad-Duha. Kita sering baca ya. Jadi ya Nabi itu kuat juga finansial. Nabi ya punya harta gitu. Ya. Nah, ini ada lagi satu potret peristiwa teman-teman. Kita cek ini. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad kalau nggak salah saya. Buka berikutnya. Ya, Imam Ahmad. Jadi beliau tuh waktu itu ketemu dengan seorang utusan dari Bahrain, ya dari negeri yang namanya Bahrain. Mereka ngobrol macam-macam semuanya. Nabi merespon kan? Nabi respon. Dia ketemu dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C, ya bangsawan-bangsawan di sana, pengusaha-pengusaha di sana, ya. Terus Nabi juga menceritakan bagaimana kota-kota dagang di sana, simpul-simpul perdagangan di sana. Kota Safa, Musakal, Hijar dan seterusnya gitu. Utusan ini kaget, ya. Kaget terus bilang, "Wih, Anda lebih tahu tentang negeri saya daripada saya sendiri. Dan Anda mengenal kota-kota di negeri saya lebih baik daripada saya sendiri." Gitu. Jadi bayangkan ya orang Bahrain ketemu Nabi dan Nabi bukan orang Bahrain. Pas ngobrol, orang Bahrainnya kaget. Kenapa? Nabi lebih ngerti. Tokoh-tokohnya ngerti, simpul-simpul pedagang juga ngerti. Gitu. Karena apa? Karena memang Nabi bolak-balik dagang ke sana. Bukan perjalanan wisata, perjalanan bisnis. Nah, Nabi bilang apa? Saya telah dapat kesempatan ya untuk menjelajahi negeri Anda. Dan saya diperlakukan baik di sana. Masya Allah ini. Ini salah satu potret ya bagaimana Nabi menguasai bisnis, menguasai networking, menguasai harta juga. Nggak mungkin teman-teman, orang dagang bolak-balik dari Mekah ke Bahrain, perjalanan 1 bulan, ya bawa keripik yang harganya cuma 2 juta rupiah buat jualan. Nggak mungkin. 1 bulan perjalanan, pasti nilainya miliar itu. Kalau nggak cuma 2 juta rupiah, perjalanan 1 bulan, nggak cengli. Kalau 2 juta itu cocoknya dari mana? Jakarta, Bandung, mungkin tuh perjalanan saat ini ya, saat ini gitu ya, yang ditempuh dalam waktu 2 jam gitu. Ya itu baru cocok, masih cocok tuh. Bandung, Cimahi, Bandung, nah itu masih cocok tuh. Ya untuk perjalanan saat ini ya 1 jam selesai gitu. Ya. Tapi kalau orang perjalanan 1 bulan cuma bawa barang dagangan 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, nggak cocok itu. Ya pasti lebih, pasti nilainya miliaran. Uang 1 bulan perjalanan. Kayak zaman sekarang 1 bulan perjalanan sampai mana coba itu? Ya, uang kita ke misalnya ya kita sekarang perjalanan darat ya kereta api aja ya atau naik bis aja tuh 1 bulan itu ya luar biasa itu jauhnya itu. Ya. Nah, zaman Nabi memang terbatas ya pakai kendaraan kuda atau onta ya, tapi itu nilai perjalanannya itu adalah 1 bulan. Kata Dr. Syafi Antonio, 1 bulan setengah. Ya, jadi sekitar 6 minggu perjalanan Nabi itu.
Ya, setiap kali mengadakan perjalanan bisnis itu 1,5 bulan, ya lama perjalanannya. Jadi tidak mungkin nilainya kecil, kemungkinan besar nilainya pasti sangat-sangat signifikan. Ya, oke, kita buka lagi yang berikutnya. Jadi ya, kita sekarang bidang yang kita pilih teman-teman, mau nggak mau bisnis. Kita sudah terlanjur jadi pebisnis. Ya, kita mesti ngerti konsekuensi dari bisnis. Kita berusaha belajar. Ya, jangan disuruh ikut ya pembinaan jam 3. Wah, ini ilmu dunia semua ini. Ya, kalau teman-teman ngomong kajian ini bisa disebut juga ini kajian kok. Bisa kok. Anggap ini ilmu bermanfaat ya buat nafkah kita, buat perubahan nasib kita. Ya, niatkan bangun untuk apa? Untuk tahajud. Terus apa lagi? Niatnya untuk nuntut ilmu. Ujung-ujung buat akhirat juga kok. Nggak ada yang ngomong yang sifatnya duniawi di sini, nggak ada kok. Ya kan? Nah, pelajari ilmunya. Oke? Dan ngerti konsekuensi bisnis. Namanya bisnis itu kadang laku, kadang nggak laku. Ya, kadang belum laku. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya sama teman-teman. Silahkan buka slide berikutnya. Ini ada penyebab ya kenapa BP nggak laku. Ya, boleh tanyakan slide-nya tadi. Ada 13 sebab kenapa BP nggak laku. Ya. Nah, teman-teman silahkan baca. Ya, teman-teman silahkan baca. Kira-kira apa penyebab BP nggak laku? Ya, ada 13 sebab nih. Silahkan baca. Ya, nanti silahkan chat ya. Kolom chat tolong dibuka ya nanti biar teman-teman bisa menjawab. Apa yang membuat ya, apa yang menyebabkan BP nggak laku? Nah, ini saya kasih 13 kemungkinan jawaban. Silakan ya nanti teman-teman tinggal tulis angkanya aja, apakah angka 7, 8, 11 atau berapa gitu. Ya, tapi baca dulu tenang-tenang. Kenapa nggak laku gitu? Baca dulu. Ya, baca dulu, jangan asal komen aja. Baca dulu ya. Ini resennya tolong di nggak usah aja nih. Tolong jawab ya, bukan raise hand. Jangan raise hand. Ya. Sekarang kita rasional, coba menjawab ini satu persatu. Kenapa BP nggak laku coba? Apakah modalnya gede? Enggak, cuma 660.000 kok. Apakah marginnya tipis? Enggak, marginnya lumayan kok. Ya, awal-awal 660.000, terus teman-teman nanti bisa naik ke 990.000, ya. Terus nanti pelan-pelan juga mau naik 1,8 atau mau langsung 1,8, ya. Marginnya lumayan kok. Apakah barangnya gampang basi? Enggak, 2 tahun sampai 5 tahun kok. Apakah barangnya nggak bermutu? Wah, internasional kok ini. Ya. Apakah sulit dikembangkan antar kota? Enggak juga kok. Kayak kemarin tuh ada istri ya dapat kiriman makanan enak gitu, anak-anak pada makan, enak banget. Iseng saya tanya, ini andai kata orang Pekalongan mau, bisa dikirim nggak? Orang Purwokerto mau, bisa dikirim nggak? Enggak, hancur nih barang. Ya, makanan ini langsung hancur dia udah, berantakan udah. Jadi dikirim antar kota udah nggak bisa, apalagi antar pulau dari Jawa misalnya kirim ke Kalimantan, makin hancur udah. Ya, jadi orang mau beli aja nggak bisa loh teman-teman. Gara-gara apa? Barangnya tidak bisa dikirim dengan mudah, tidak bisa dikirim dengan murah. Ya, ada lagi barang yang lain itu apa? Berat atau besar. Ya, nah BP kecil, mudah dikembangkan antar kota. Ya, kita sekarang di Medan, ya ada calon mitra di Lombok, di NTB, bisa nggak? Bisa, tinggal kirim aja selesai. Nggak usah pakai survei-survei. Kalau franchise pakai survei, survei ini biayanya besar ini. Dari mana saya tahu? Wah, kita belasan tahun di franchise kok. Mau buka franchise ya survei dulu. Habis waktu, habis uang. Ya kan? BP nggak usah pakai survei. Yang penting di sana ada sinyal, ada. Kamu ada pulsa, ada. Udah buka BP selesai. Ya, simple banget. Ya. Bahkan yang anehnya lagi, ada tempat-tempat itu yang nggak ada paket data. Jadi bisa itu pakai telepon dan SMS doang. Tetap bisa jualan BP loh. Bingung saya. Ini ada di sini, orang-orangnya ada kok. Bukan kata orang, bukan kata orang. Ya, memang ada di antara kita gitu. Ya. Jadi WA-nya tuh nggak ada teman-teman.
Ya susah pakai data tuh susah gitu. Jadi bisa itu cuma ya SMS aja kan. Ya SMS dan telepon gitu. Bisa jualan BP loh. Ya. Nah, gampang dikembangkan antar kota. Ada yang bilang mahal. Oke, apakah harga 8.000 itu kemahalan? 8.000 sehari loh. Ya. Kopi aja 12.000, kopi aja 15.000. Kita masuk kafe 25.000 coba. BP cuma 8.000 sehari. Mahal dari mana coba? Orang ngomong mahal itu nggak ngerti ilmunya itu. Jadi apakah karena mahal itu? Enggak. Apakah gara-gara kenapa nggak laku? Oh ya karena mentornya nggak kompeten. Siapa yang ngomong kayak gitu coba? Insya Allah mentornya kompeten, ya kan? Apakah mentornya nggak fokus sehingga BP nggak laku? Mentornya fokus sudah, ya dari sebelum subuh kita udah ngurusin BP, ya. Contohnya hari ini. Kalau hari-hari yang lain biasanya setelah subuh saya langsung ngurusin BP, ya sampai malam sampai saya tidur biasanya, ya. Kenapa nggak laku? Iya variannya kebanyakan makanya kita bingung. Kebanyakan apa? Cuma 2 aja kok. BP, ya dan BLG, simple banget coba. Apa 2 varian itu? Tolong diucapkan lagi. BP, BLG, simple banget coba. Apakah ekosistemnya itu toksik, ya saling sikut semuanya, saling menjelekkan semuanya? Apakah seperti itu BP? Enggak. Terus kenapa nggak laku coba? Pertumbuhannya slow Pak. Ini memang BP pasar udah mentok Pak. Enggak, bohong pesat kok. Saya melihat datanya kok. Pertumbuhan kita tiap tahun eksponensial kok, alhamdulillah. Apakah nggak ada bukti suksesnya? Akhirnya kita lemah semangat gitu. Enggak, banyak bukti suksesnya. Terus kenapa nggak laku coba? Nah, jangan-jangan penyebabnya ini nomor 12 nomor 13. Kurang penawaran. Ya, ada pembinaan ini nggak ikut. Ntar deh gaya ngomong apa? Oh nanti saya nonton di YouTube live-nya aja Pak. Lah yang live aja ente nggak nonton. Gimana acara yang ketinggalan coba? Orang nonton bola, ya live aja tuh nggak mau nonton. Apalagi yang acara tunda, malas sudah itu biasanya. Nonton tuh ya live. Fadilahnya beda gitu. Nah jadi jangan-jangan kalau nggak laku tuh BP, belum laku tuh BP, belum kencang tuh BP, gara-gara ini penyebab nomor 12, nomor 13 ini. Karena 1 sampai 11 itu udah ada jawabannya semua. Jawabannya kuat semua. Bukti sukses ada, mentor fokus, mentor total. Ya, mutu, apalagi mau ditanya. Wong di Eropa aja orang pakai itu kok. Ya. Saya keliling tuh di Belanda, di Jerman orang pakainya itu coba. Kurang mutu apalagi coba itu. Ya, mudah dikembangkan, ada semuanya. Nah, jangan-jangan itu penyebab nomor 12 dan 13 tadi itu. Kurang penawarannya. Saya udah coba Pak, jalanin BP Pak 1 minggu Pak, sepi Pak. Ya iya 1 minggu. Sekarang saya tantang coba, buka kafe, buka restoran, buka laundry, buka bengkel, buka salon, buka apa aja lah. Minimarket boleh, warung sembako boleh, bimbel boleh, TK boleh. 1 tahun tuh berdarah, tahu nggak teman-teman? 1 tahun tuh berdarah-darah. Konsumen tuh nggak seberapa yang datang. Jadi kita nombokin tuh, tahu nggak? Ya, bimbel bisa 2 tahun kita nombokin itu. Paling cepat 6 bulan lah, 6 bulan itu kita keluar uang itu. Dan itu kata kayak Mas Wendy tadi, kita pergi ke tokonya, kita buka tokonya, kita cari parkir dulu, itu kita kumpulkan lagi uangnya. Apalagi kita bukanya retail, sembako gitu. Kita siapkan uang pecahannya itu. Kalau uang kembalian nggak disiapkan, orang ngamuk-ngamuk. Orang marah-marah itu. Ya, ada uang yang 500-nya, ada yang 1.000-nya, ada 5.000, 10.000, 50.000 gitu. Ya, saya dulu pernah kan jadi kasir sekian lama ya di Malaysia. Kita siapkan tuh uang gantinya itu. Kalau nggak ada uang gantinya ya kita dimaki-maki sama orang itu. Harus disiapin namanya mau dagang, ya kan? Dan siapa kalau ketemu pedagang yang nggak siap uang kembalian ya saya tegur juga. Kalau nggak siap jangan dagang bang, jangan dagang bang. Mau dagang ya siapkan semuanya. Itu namanya pedagang. Nah di BP kita nggak ngalamin itu semua kan, ya. Nah itu tadi kan Mas Wendy ceritakan bagaimana kan cari tempat parkir dulu ya, buka lagi itu ya. Tokonya itu ya kan ada balok-baloknya seperti itu dilap-lap dulu, dibersih-bersihkan dulu, baru kita dagang, kita tungguin itu dari pagi sampai sore. Begitu orang dagang itu. Ya. Terus uang keluar lagi itu, namanya usaha baru buka, mana mungkin langsung rame? Emang kita punya budget untuk iklan? Nggak punya. Yang iklan apa? Yang mulut kita. Paling ada budget sedikit, pasang spanduk sebelah. Ditungguin tuh sampai rame itu. Ya akhirnya 6 bulan mulai kelihatan rame, 1 tahun kelihatan rame. Menjelang itu subsidi terus tuh. Ya. Jadi biasa itu rumitnya luar biasa teman-teman. Lah sekarang ini cuma diminta posting. 2 bulan posting, dia bilang nggak laku, nggak bakat. Wah saya nggak, memang nasib saya bukan di bisnis. Wah garis tangan saya bukan di bisnis. Kata siapa coba? Ya, disuruh kumpulkan kontak WA, diajarin juga ilmunya. Ya, di broadcast orang responnya kurang, di Japri orang responnya kurang. Ya iyalah baru sebentar. Coba lagi.
Jadi kamu mau bisnisnya seperti apa gitu. Ya, jadi ada anak muda gitu ya bilang, saya susah jualan Pak Ipo di sini loh. Saya tanya, kamu mau bisnisnya seperti apa lagi mudahnya, sama tanya. Ya, saya tantang kamu buka kafe, buka restoran, saya bilang. Oke, kamu buka salon, buka bengkel, buka laundry, buka minimarket, buka bimbel, buka TK kalau nggak percaya. Ya, itu hampir semuanya kita pernah coba, makanya saya berani ngomong. Ya, jadi udah gampang banget di BP ini. Perbanyak penawaran, ikut pembinaan. Simple. Hah, sesimpel itu coba. Apalagi coba? Ya, perbanyak penawaran. Yang kedua apa tadi? Ikut pembinaan. Udah itu aja. Nah, ntar di sana pelan-pelan akan ngerti juga. Teman-teman ya, anggaplah kita, mohon maaf, kita nggak ngerti ilmu bisnis. Anggaplah bodoh lah soal bisnis itu. Ya, tapi kita rajin ikut pembinaan. Fadilah nuntut ilmu itu ada. Fadilah ikut mentor itu ada. Belum lagi akhirnya apa? Kita take action. Ya udahlah, masih bilang penawaran, aku bikin penawaran. Masih bilang japri, ya sudah aku japri orang, aku DM orang. Ya kan? Nah, nurut tuh sama mentor. Pasti ada fadilahnya, teman-teman. Ya. Dan selalu saya bilang, Allah itu menunggu gitu ngeliatin kita itu. Menunggu kesungguhan kita itu. Kita aja melihat anak kita, melihat ponakan kita, dia capek-capek gitu, kita nggak sampai hati loh. Ya, dia bikin sesuatu capek gitu, nggak selesai-selesai. Aduh, kayaknya kita pengen bantu segera itu. Itu kita sebagai ayah, itu kita sebagai paman ya, melihat anak kita, lihat ponakan kita. Nggak sampai hati pengen bantu coba. Ya, Allah itu dengan Rahman Rahimnya, pasti juga itu, bawaannya, ayo kamu maju gitu. Ayo kamu sukses seperti itu. Tapi kamunya harus mulai dulu. Inisiator perubahan itu dimulai dari diri kita kan. Allah tidak akan mengubah sampai kita mengubah. Dengan katanya inisiator perubahannya harus kita. Nah, keluarkanlah keringat kita sedikit, ya kan? Toh nggak secapek-capek orang di luar sana posting, ya disuruh posting, ya posting sudah itu, ya kan? Wah, belum ada yang komen Pak. Iya, memang belum seketika memang. Ya, jadi anggap ya ketika kita berpikir ya soal capek, soal letih, ya dan mungkin jenuh juga, coba pikirkan, andai kata aku buka kafe, buka restoran, berapa effort yang harus aku keluarkan? Jagain toko di sana, belum lagi dari segi uangnya. Di BP ini ya kita posting itu kan nilainya sama kayak satu spanduk, ya kan? Kita posting gratis, coba pakai pulsa doang kan? Kalau kita bikin spanduk berapa? 200.000 bikin spanduk. Ya, di daerah tertentu ya dengan pajak-pajaknya satu spanduk bisa sampai 700.000, teman-teman. Kayak di Bali itu bisa 700.000 itu. Dan belum tentu bisa pasang. Ya, karena itu merusak mata kan, ya ganggu pemandangan mata gitu. Ya kan? Nah, makanya di sana tuh susah pasang spanduk, andai kata bisa pun ya mahal seperti itu. Ya. Jadi satu postingan kita nilainya tuh lebih ya daripada spanduk, minimal sama kayak spanduk, ya. Nah, kita posting nggak ada rugi apapun kan? Cuma pulsa doang kan? Apalagi kita ada wifi di rumah. Udah selesai sudah. Ya, jadi tidak ada effort yang terlalu besar untuk menjalankan bisnis BP ini. Makanya orang-orang yang masih komplain, saya bilang, kamu mau bisnis yang semudah apa lagi? Ya, tunjukin mas saya, tunjukin. Ya. Atau kamu pernah sukses sebelumnya di bisnis gitu, sehingga bisa tahu ada cara yang lebih praktis lagi coba. Ada cara lebih mudah lagi coba. Enggak ada. Nggak bisa ngomong juga, nggak bisa jawab juga dia gitu. Ya. Nah, jadi jangan-jangan yang ada apa? Males. Ya. Yang ada tuh apa? Ya males sebenarnya itu. Ya. Ada toko bergabung. Begitu gabung saya langsung ngomong. Tapi ikut pembinaan saya bilang. Nggak ada, mohon maaf saya bilang, mentang-mentang kita ini punya follower banyak, ya, tahu-tahu langsung jualan lancar. Nggak ada selang seperti itu. Saya juga punya follower banyak kok. Twitter saya udah tinggalkan 2 tahun. Follower saya masih tersisa 1,3 juta di sana. Ya. Facebook 800.000. Ya, di account yang lain bahkan 1 juta saya malah. Ya. Instagram itu yang paling sedikit, 400.000. Nggak bisa seketika follower banyak langsung jualan, nggak bisa. Harus konsisten. Jadi jangan mentang-mentang ya follower banyak langsung ya nanti seminggu posting atau nggak ada jualan akhirnya stop. Nggak ada cerita seperti itu saya bilang. Saya ngomong kayak gitu tuh. Mesti konsisten, mesti telaten, jalan gitu. Ya. Soal posting. Kedua apa? Pembinaan saya bilang. Mau posting apa? Ilmunya nggak ada kok. Kosong kayak gitu. Ya jadi cuma kayak broker aja tuh, nggak ada hatinya di sana. Ikut pembinaan. Dua ini aja, ikut pembinaan, perbanyak penawaran. Insya Allah pasti hasilnya ada. Tapi kalau dua-duanya nggak mau, gimana ceritanya coba? Atau hasil besar, nggak ada ceritanya sebang seperti itu. Di BP nggak bisa kayak gitu. Di tempat lain saya nggak tahu. Ya. Dan yang saya tawarkan di BP ini udah super mudah. Sulit dicari lawan yang lebih mudah daripada ini coba. Ya. Nah, jadi ini pelajaran buat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman di sini bukan artis, yang followernya masih
50 orang, 60 orang, ya berarti lebih intens lagi lah. Ya. Dan coba teman-teman lihat ya, oh Mas Ipul kan followernya banyak. Apakah saya tiba-tiba langsung banyak, teman-teman? Di mana aja lah, entah itu di Twitter, Facebook, atau Instagram. Kan enggak juga. Tapi kan masih mau penulis, ya makanya saya ajak teman-teman nulis. Ini kalau debat ini nggak selesai-selesai kita ini. Maka saya ajak teman-teman nulis. Ya. Jadi awalnya pun saya masuk Instagram. Jadi waktu itu kan di Facebook tuh lagi rame gitu kan, terus Twitter. Ya, waktu saya masuk Instagram, wih sepi teman-teman. Sepi. Makanya Instagram saya itu sampai 1 tahun saya nggak aktif. Saya posting, sepi. Ya, nggak ada yang komen. Makanya postingan saya yang pertama itu masih ada. Ya, gambar saya kalau nggak salah itu di Korea atau Cina itu. Ya. Saya biarin tuh warnanya itu yang gradasi apa gitu. Saya biarin tuh. Sepi banget. Saya biarin sepi. Akhirnya saya udahlah saya balik lagi ke Facebook sama Twitter waktu itu. Ya. Jadi saya ngalami itu masa-masa sepi seperti itu. Nah, jadi saya pernah yang follower itu masih belasan orang, terus naik ke puluhan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi waktu awal-awal saya terjun di Facebook dulu-dulu itu. Ya lama lagi dan dorong itu lebih lama lagi gitu. Ya, jadi sabar ya, sabar ketika kita melakukan penawaran. 2 aja resep di BP ini kan, perbanyak penawaran. Pertama apa tadi teman-teman? Perbanyak penawaran. Yang kedua, ikut pembinaan. Udah simpel banget. Simpel banget. Ya, oke kita buka lagi. Kalau nggak ikut pembinaan, postingnya malas, ya udah mau jualan dari mana itu? Ya kecuali kita keturunan sultan. Nah udahlah nggak apa-apa. Ini saya lihat bukan muka sultan. Ada iras-iras orang susah saya lihat, ya kan? Posting malas, ya kan? Belajar malas banget, repot sudah ini. Oke. Nah, jadi biar laku, ya lakukan. Yang tadi itu lakukan udah. Biar laku, lakukan. Selesai udah. Apa yang dilakukan ini? 0102. Indonesia ini kan masalah cuma itu aja, 0102 aja. Sampai sekarang masalah nggak selesai. Ya kan? Nah, ini juga sama masalah di BP itu ini cuma 0102. Perbanyak penawaran, ikut pembinaan, selesai. Ya. Oke. Kita buka lagi yang berikutnya. Nah, ini yang kita tahu ya, potret dari kelebihan BP insya Allah. Ya, teman-teman udah tahu kan, modal minimal, margin maksimal. Belum laku tetap aman, nggak ada barang basi. Nggak ada barang yang fashionnya berlalu. Fashionnya sudah lewat, nggak ada, aman insya Allah. Ya. Pak, saya udah 1 tahun Pak, ini barang belum terjual Pak, 5 botol Pak, 1 pun belum terjual Pak. Ya nggak apa-apa, tawarkan aja terus. Tapi pengalaman saya yang kayak gitu nggak ada. Paling 2 minggu pecah telur itu. Ya, kecuali kita diam aja. Ya, tinggal di gunung, masuk gua, diem ya situ. Iyalah nggak terjual. Tapi kalau kita melakukan penawaran, insya Allah terjual gitu. Ya kan? Belum laku tetap aman. Mutu udah internasional, world class, insya Allah. Barang-barang yang kita pilihkan world class semuanya. Nggak ada yang abal-abal asal-asal, nggak ada. Boleh aduk. Ya. Saya terima BP itu bukannya saya langsung terima teman-teman. Saya tahu tuh barang dari Inggris. Saya cek ke lab, tau nggak? Demi Allah. Saya bawa ke labnya Pak IPB. Saya bawa ke labnya UI, tahu nggak? Saya bawa itu, ya, tanpa sepengetahuan yang orang sananya. Kita cek lagi, ketahuan tuh flavonoidnya. Kita bandingkan dengan propolis yang lain. Oh, makin yakin saya. Ya, terus saya ketemu dengan pemain motor level yang ahli gitu. Ya, saya ajak dia ketemu. Dia coba tuh propolis. Wah, beda ini dengan yang beredar. Ya, baru dia buka botolnya, ya dihirup, dibilang beda ini. Dia ini orang nomor 1, benar-benar nomor 1. Ya, pas dihirup, wah ini beda ini. Terus dia tetesin, ditos tuh waktu itu saya sama beliau. Saya ingat banget hari Jumat waktu itu. Ya, habis itu kita minum, makan ya, kemudian kita sholat Jumat. Saya ingat banget. Ya, ini dia bilang ini bakal besar nih Pak. Ini bakal besar nih Pak. Oh makin yakin saya hasil labnya ada dari UI, dari IPB, ya kan barang dari Inggris, ya dapat sertifikasi halal dari Inggrisnya. Orang multi level 1 ini bilang seperti itu. Wah makin mantap saya. Langsung saya hajar udah. Ya, nah ini mutu kita. Ya, mudah untuk go nasional. Kita mau tinggal di kota mana? Bisa kirim kok. Kita tinggal, oh saya di Kendari Pak, oh saya di Palu Pak, nggak masalah. Bisa kembangkan sampai Kalimantan bisa, sampai Jawa bisa. Begitu juga sebaliknya. Oh saya di Kota Malang Pak, oh nggak masalah. Bisa jual kok ke NTB, ke NTT bisa jual kok. Wah mitra kita berkembang, di Madinah berkembang. Madinah loh teman-teman. Teman-teman misalnya punya bisnis bimbel, restoran, nggak gampang ya bisa buka usaha, buka cabang di Madinah. Nggak gampang. Orang kaya aja belum tentu bisa, tahu nggak? Ya, apalagi belum kaya. Masih on the way doang, on the way kaya.
masih on the way-nya motivasi lagi, ya kan? Nah, nggak gampang lah. Kalau pakai BP bisa, buka cabang di Madinah bisa, di Hong Kong banyak, alhamdulillah. Di Sudan banyak, alhamdulillah. Ya, jadi kita tuh di berapa benua tuh teman-teman, masya Allah itu. Ya, di Sudan berkembang, di Hong Kong berkembang, di Malaysia berkembang, ya, di Arab Saudi juga berkembang. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau saya pakai bisnis yang lain, bimbel, TK, ya, atau butik, mengembangkan sampai ke Sudan, sampai ke Hong Kong, sampai ke Madinah, wah repot, panjang ceritanya. Berapa panjang? Ya nantilah kita bahas kapan-kapan. Ya, kepanjangan soalnya. Ini waktu mau habis sudah. Ya. Nah, kalau BP praktis, cepat, insya Allah. Harga wajarnya 8.000 sehari, nggak mahal kok. Profit relatif merata, ya. Tidak dimonopoli oleh segelintir orang, enggak, atau oleh seseorang, enggak. Ya, para leader besar tahu tuh profit saya berapa itu, ya. Bukan saya yang terbesar megang profit di BP ini, bukan saya, ya. Dari struktur harga aja udah ketahuan kok, bukan saya megang tuh profit, ya. Jadi saya dapat profit. Apakah saya paling besar? Enggak, gitu. Dan insya Allah mentor di BP, ya, saya bersama mentor yang lain, kita ya fokus total kita. Ya, sebelum pandemi ya kita mau belusukan, karena itu namanya FBI kan, fokus belusukan, gitu. Terus varian itu dibatasi. Ada nggak yang lain? Ada, dari BP, BLG. Nanti ke depan juga ada, tapi varian itu saling menguatkan satu sama lain. Ya, dalam satu bingkai besar, apa itu? Kesehatan. Ya, barangnya apa? Yang world class. Apalagi Ipo Group gitu. Jadi saling menguatkan semuanya. Orang yang puas di BLG mau British Propolis. Orang yang suka British Propolis mau dia pakai BLG, mau pakai serum. Kenapa? Ada propolisnya juga. Yang satu diminum, yang satu ditetesin, dioleskan di wajahnya. Ya, jadi saling menguatkan itu. Ya, jadi nggak lompat-lompat nggak karuan. Sekarang jual BP, besok sajadah. Ya, besok apalagi madu, balik lagi madu nih, minyak zaitun masih ada kaitannya. Besok apalagi ciput, jual ciput coba. Ya, besok apalagi gorden, masuk Lebaran jual kue Lebaran. Kita nggak seperti itu teman-teman. Ya kan? Kita nggak seperti itu. Kita insya Allah varian sangat dibatasi, ya, dan variannya itu saling menguatkan satu sama lain. Pertumbuhan pesat banget. Saya megang data, saya tahu. Ya, tiap tahun kita eksponensial. Tiap tahun kita eksponensial, tahu nggak? Dan banyak bukti sukses, alhamdulillah. Ya, ekosistem nggak ada yang namanya toksik. Justru apa? Positif semuanya, full pembinaan semuanya, saling dukung semuanya. Hampir semua seperti itu. Ya, bahkan mitra BP itu coba luar biasa kan? PD-nya luar biasa, saling dukung luar biasa. Ya, kita lihat coba. Jadi BP ini teman-teman ya, kita harus akui insya Allah ya, seluruh mitra BP we are the champion. Kita pemenang. Ya. Kenapa? Kita pegang produk bukan sembarang produk. Kita pegang bisnis bukan sembarang bisnis. Ini super franchise. Kalau franchise saja hebat, ini adalah super franchise. Apa segala kebaikan franchise ada di BP. Bahkan kita punya kelebihan yang lain. Insya Allah anti rugi, anti bangkrut di BP. Franchise berani nggak ngomong gitu? Mana dia berani? Kita insya Allah anti rugi, anti bangkrut. Ada mitra yang berhenti dari BP, saya tahu. Tapi andai kata dia berhenti, bangkrut nggak dia? Ada yang bangkrut. Tolong tunjukin mas saya, ada nggak yang bangkrut? Saya pengen tahu, ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Jadi ini bukan franchise biasa, ini super franchise. Apa tuh ciri-ciri franchise ya? Ada sistem, ya, ada kekuatan merek, ya, ada strategi terpusat. Pokoknya seluruh ciri franchise ada di BP semuanya. Bahkan lebih. Nah, itu saya bilang super franchise. Premium business, premium product, premium mentor, ya, selected guru, ya, ustadz-ustadz terpilih. Ini di BP semua. Abal-abal ustadznya. Apa yang diimpikan oleh muslim-muslim Indonesia, ada semua di BP ini ustadz-ustadznya. Bagaimana orang kangen sama Ustadz Dasar Latif, sama Ustadz Abdul Somad, sama Ustadz Abi Maki, Ustadz Amir Faisal, Juri Hafiz Indonesia, Habib Nabil, semua itu ada di BP. Habib Muhammad bin Anis, ya, Ustadz Lukman, semua ada di BP coba. Bagaimana para artis pun ya itu ngefans sama ustadz-ustadz ini, itu semuanya ada di BP. Ya, ustadznya ada di BP coba. Kurang apa lagi coba? Ya. Nah, jadi ekosistem kita ini champion teman-teman. Barang kita champion, bisnis kita champion gitu. Ya. Oke, kita buka lagi yang berikutnya. Jadi kalau kita baca ayatnya, ya, dialah yang menjadikan engkau, ya, manusia, ya, dialah yang menjadikan engkau khalifah
ya pemimpin di muka bumi, pemakmur di muka bumi. Dan engkau adalah umat yang terbaik. Ini Allah yang ngomong ke kita ini. Ya, engkau adalah the champion. Dan mengapa engkau takut kepada selain Allah? Ini kalimat nggak main-main semuanya. Ini saya pilihkan sungguh-sungguh, ya saya pilihkan detail-detail semuanya buat teman-teman. Dan ini pas banget buat BP, pas banget buat mitra-mitra BP. Ya, insya Allah kita pemakmur, insya Allah kita pemimpin, insya Allah kita yang terbaik, ya champion di sini, ya kan? Dan mitra BP satu kelebihannya apa? Nggak ada takutnya. Sama kompetisi nggak takut, resesi nggak takut, pandemi nggak takut. Takutnya cuma satu aja, sama Allah aja. Ya. Yang lain terjang semuanya udah. Nah itu mitra BP, alhamdulillah. Ya, kita buka lagi. Jadi kelebihan mitra BP itu apa? Dia siap jadi pemimpin, ya siap jadi leader. Ya, begitu teman-teman memutuskan jadi entrepreneur, berarti ya itu siap jadi leader artinya. Ya, siap menjadi yang terbaik. Ya, prosesnya kita berusaha untuk itkon, nggak ada takut nih, kecuali sama Allah. Udah itu aja. Kalau takut sama istri gimana Mas Ipo? Itu masalah elu, ya. Jangan dibawa ke sini, jangan dibahas di sini. Nah, udah takdir ya teman-teman. Kita suka nggak suka, memang kita jadi entrepreneur sekarang. Ya, siap nggak siap kita jadi pengusaha sekarang, ya kan? Ya udah, jadilah pengusaha yang benar. Usahakan apa? Ya berprestasi. Dengan cara apa? Itkon tadi, ya kan? Kita ya tanggal 17 Agustus itu dekat teman-teman. Itu sekitar 8 hari lagi, ya 8 hari lagi. Usahakan prestasi kita bulan lalu ya itu sudah tercapai pada tanggal 17. Same, sama atau lebih or more. Soma, same or more achievement. Jadi nanti tanggal 17 hari kemerdekaan kita, ya hari kemerdekaan kita gitu ya. Di mana tuh ya kalau awalnya kita merdeka itu pas bulan Ramadan gitu ya, 17 Agustus ini, tak main-main itu. Nah, nanti tanggal 17 itu, ya kan, pastikan kita pencapaian sudah sama kayak bulan lalu. Dulu kan sampai tanggal 30 tuh, baru tercapai angka sekian. Nah, sekarang tanggal 17 sudah tercapai. Saya nggak minta lebih banyak kok. Lebih cepat aja coba. Tanggal 17 sudah tercapai. Ya. Oh, saya pengen lebih, Pak. Oh, boleh. Namanya more. Same or more achievement, sama atau lebih, tanggal 17. Nah, nanti 13 hari tersisa, anggap itu bonus saja udah. Bisa kok, bisa. Ya, ada kok komunitas ya tanggal 4 udah break the record, tanggal 4 Agustus sudah break the record. Nggak sampai tanggal 30. Bisa, bisa. Ya, nah sisanya ada bonus, kita ngejar. Ya. Ah, saya capek Pak kalau ngejar itu, ya sudah same. Minimal same aja, sama. Ya. Teman-teman, ya saya itu bukan jenis orang yang suka push-push banget, enggak juga. Saya itu ya, demi Allah, ini sebelum kita merancang BTR, sebelum kita merancang Soma, saya meeting sama leader-leader, saya tanya, bulan kemarin kalian capek nggak kira-kira? Tim capek nggak kira-kira? Stres nggak kira-kira? Kalau capek, kalau stres, kita nggak adain lagi, kita off dulu sebentar. Nanti kita adain lagi BTR-nya. Mereka bilang, enggak Mas Ipo, enjoy kok, asik kok, teman-teman tercapai impiannya. Makin cepat lunas hutangnya, ya makin terkumpul uang untuk umrohnya. Enjoy aja Mas Ibu. Bikin lagi aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita cari jalan tengah. Ya sudah, kalau nggak BTR nggak apa-apa, minimal sama. Same. Tapi bagi yang mau BTR silakan. Berarti more. Same or more achievement. Itu saya dapat masukan dari mitra-mitra, dari leader-leader, bukan dari saya. Gitu. Akhirnya kita ambil keputusan ini untuk Soma ya pada bulan Agustus ini. Ya, oke, kita buka lagi yang berikutnya. Nih, saya mau tanya nih, perhatikan baik-baik, ini penting banget nih. Ya, kalau lagi makan berhenti sebentar, lihat ini. Ya. Siapa yang harus lebih sungguh-sungguh coba? Founder atau mitra? Semua kita sungguh-sungguh di sini. Ya, saya sungguh-sungguh, ya, mentor sungguh-sungguh, semua sungguh-sungguh sini. Tapi kalau kita ngomong siapa yang harus lebih sungguh-sungguh? Founder atau mitra? Yang bilang mitra, coba ngacung tangannya 2. Saya, teman-teman, saya udah lunas hutang. Antum yang belum. Antum yang belum. Situ yang belum, tahu nggak? Saya udah lunas hutang. Ya, saya udah ada rumah, saya udah ada mobil, alhamdulillah. Ya kan? Teman-teman, ada nggak rumahnya? Sebagian besar belum. Jadi siapa yang harus lebih sungguh-sungguh coba?
ya kan? Kok malah saya yang lebih sungguh-sungguh? Harusnya teman-teman yang lebih sungguh-sungguh. Wong belum punya rumah, belum punya mobil, coba. Ya, saya alhamdulillah sudah bolak-balik umroh teman-teman. Ya, kadang setahun 2 kali, pernah setahun 3 kali kita. Sejak tahun 2009. Ya, haji pun sudah sama istri alhamdulillah. Ya, bawa orang tua pernah, bawa mertua pernah, bawa saudara juga udah ada. Ya, bawa mitra-mitra juga udah ada. Saya udah bolak-balik alhamdulillah. Sejak tahun 2009. Kemarin tahun 2020 itu yang hampir nyampe. Ya, kemudian kita nyangkut di Turki itu kan. Kita udah bolak-balik ke sana teman-teman. Ya. Lah, teman-teman ke Tanah Suci udah? Belum. Tanah Abang udah, Tanah Abang doang coba. Berarti siapa yang harus lebih sungguh-sungguh ini kan? Uang sayanya sudah ke Tanah Suci, founder sudah ke Tanah Suci, harusnya mitra-mitra yang lebih sungguh-sungguh. Uang dia belum pernah kok. Umroh udah pernah Mas Ipo. Haji, nah itu Mas Ipo belum. Ya udah makanya sungguh-sungguh. Kumpulin duitnya buat haji. Ya. Saya sama istri udah alhamdulillah. Tahun berapa kita ya? 2012 saya haji. Ya, sebelum saya ke Amerika 2013. Ya, itu kan tahun kiamat katanya, 2012. Nah, kita berhaji tuh Mbak Esri. Haji plus alhamdulillah. Ya kan? Saya udah haji, teman-teman yang belum kan? Kenapa nggak dikumpulin duitnya? Siapa yang harusnya lebih sungguh-sungguh coba? Saya alhamdulillah sebelum di BP pun saya udah bantu orang lain agar apa? Agar berdaya, agar kaya. Melalui BP lebih kencang lagi saya. Bantu orang lain agar apa? Berdaya dan kaya. Insya Allah kita mengejar hidup yang bermanfaat itu. Lah teman-teman kan yang belum pernah ya mengantarkan orang lain agar hidupnya berdaya kan? Teman-teman yang belum pernah kan ngantarin orang agar hidupnya tambah kaya kan? Bagaimana jadi orang yang full bermanfaat itu kan belum pernah kan? Jadi siapa sekarang yang harusnya lebih sungguh-sungguh coba? Founder atau mitra coba? Jawab, woi. Ya. Nah, jadi kalau saya sebagai founder sungguh-sungguh, mestinya mitra lebih sungguh-sungguh. Uang dia belum pernah haji, dia belum ke tanah suci, dia yang belum pernah memberdayakan orang, memperkaya orang, ya kan? Nah, kita yang sekarang lebih sungguh-sungguh agar apa? Orang lain lebih berdaya lewat tangan kita. Orang lain jadinya tambah kaya lewat tangan kita. Ya. Jadi logikanya kalau saya spiritnya nilai 8, harusnya teman-teman nilai 9. Ya. Wah, orang belum, saya kan juga pernah posisinya teman-teman belum pernah ke tanah suci. Ya. Itu pas visa keluar itu udah nangis kita. Visa keluarnya udah nangis kita, senangnya luar biasa. Ya kan? Sampai di bandara makin sedih lagi, terharu kita. Apalagi seorang take off. Waduh, Masya Allah sedihnya itu terharunya luar biasa. Sampai landing di Jeddah, Masya Allah senang luar biasa. Terus naik mobil lagi tuh menuju Madinah. Lihat Madinah dari jauh, ya Allah, nangis langsung deh, itu tau nggak? Saya pernah ngalami masa-masa pertama ke Tanah Suci itu. Kebeletnya luar biasa kita. Ya kan? Nah, teman-teman yang belum pernah kan masa-masa seperti ini. Apalagi haji kemarin, gitu kan? Haji kan sensasinya beda lagi. Bagaimana ngumpul di Mina itu, ya kan di tenda-tenda Mina itu, terus kita melontar, gitu kan? Terus kita mabit, ya sebelumnya kita juga ini kan wukuf gitu ya di Arafah itu, ya seharian kita nunggu di sana itu, hening diam aja kita di sana coba. Nah itu ya waktu wukuf tuh siapa yang nggak nangis coba? Semua orang ya pasti nangis sudah. Termasuk juga saya udah ngalamin masa-masa itu teman-teman. Nah teman-teman yang belum kan gitu, apa yang nggak mau coba? Ya, saya kalau disuruh berhaji lagi tentu senang, tapi yang namanya pertama tentu nggak terlupakan, ya kan? Jadi teman-teman sekarang yang mengejar pertamanya, kenapa kurang sungguh-sungguh coba? Kok bisa kalah sungguh-sungguhnya sama saya coba? Uang saya sudah kok, ya. Jadi harusnya kebeletnya seperti itu tuh. Nah kebelet ini pengen ini dituangkan pada apa? Pada tindakan, ya kan? Oke, aku belajar ilmunya, manasik haji, manasik umroh, belajar ilmunya. Ya, aku memantaskan diri, perbaiki amalnya. Terus apa lagi? Aku cukupi uangnya. Ah itu, jadi bukan pengen doang, kebelet aja gitu. Kebelet apa ini? Kebelet pipis atau kebelet apa ini? Uang kebelet pipis saja itu ada tindakannya, ke toilet kan? Nggak bisa diam aja kan? Kita kebelet pipis ya ke toilet, ada tindakannya. Nah kita pengen balik ke sana, apa tindakannya? Ya, nah, itu yang disebut dengan apa program yang namanya memantaskan diri itu. Begitu pantas, insya Allah berangkat. Tapi kan sekarang lagi pandemi Mas Ipo, ya udah uangnya cukupin dulu. Faktor yang tidak bisa kita kendalikan, lupakan. Faktor yang bisa kita kendalikan, kita fokus di sana, selesai. Mana tahu nanti tiba-tiba Mekah buka, Madinah buka, kita bisa berangkat. Mana tahu nanti ada pelonggaran, kita bisa berangkat. Mana tahu coronanya udah makin tipis, kita bisa berangkat, kita nggak tahu. Ya kan? Yang penting apa bisa kita lakukan. Dan kalaupun, mohon maaf teman-teman, andai kata kita sudah lakukan, kita sudah manasik, ya kan, kita pelajari ilmunya, kita kumpulkan uangnya,
uang udah cukup, tahu-tahu kita meninggal, teman-teman. Insya Allah sudah terhitung pahala umroh. Karena apa? Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ada tuh banyak kan kisahnya bagaimana orang nabung haji, baca bukunya dan seterusnya, dia lakukan semuanya. Ya. Dia nunggu antrian, dia udah daftar juga, tapi meninggal. Insya Allah pahala haji. Ya. Karena dia udah melakukan apa yang bisa dilakukan. Yang celaka apa nggak ngapa-ngapain. Ya. Terus berharap itu harus didukung dengan tindakan. Tindakannya apa? Dimanifestasikan dari energi potensial menjadi energi gerak. Ya. Jadi kalau saya sungguh-sungguh di BP, harusnya teman-teman lebih sungguh-sungguh di BP. Ya. Kita pengen ke tanah suci, ya kan, kita pengen lunas utangnya, ya, kita juga pengen kendaraan lebih baik buat keluarga, kita pengen rumah yang lebih nyaman buat keluarga. Nah, kita berjuang dari sekarang. Ya. Oke, lanjut lagi slide yang berikutnya. Kalau founder sungguh-sungguh di BP, mestinya mitra-mitra lebih sungguh-sungguh di BP. Oke, teman-teman, kita udah tepat ya jam 4. Barusan saya posting di Instagram dan Facebook ya. Tulisan saya ini ya, ganteng itu relatif. Ya, jadi ini soal mapan dan tampan gitu ya. Nah, teman-teman silakan kita baca sebentar di sana, kemudian kita kasih komen, dan yang paling penting share ya, langsung share di story kalau Instagram, kalau Facebook langsung share seperti biasa aja. Ya, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Pastikan ya tanggal 17 kita sudah SOMA, same or more achievement ya. Sekarang silakan kita masuk ke Instagram atau Facebook. Bagi teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa, selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.